Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Basari dari kelas KJK Reguler 14 ALC. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus di dalam mata kuliah simulasi dan pemodelan. Untuk itu kita langsung saja masuk ke judulnya ya. Di sini judulnya studi kasus pemodelan dan simulasi untuk meningkatkan market share kartu prabayar dengan pendekatan sistem dinamik. Nah, di studi kasus ini dilakukan di PT Telekomunikasi Seluler atau Telkom, PT Telkom. PT Telekomunikasi Seluler adalah perusahaan GSM pertama di Indonesia yang memiliki dua produk prabayar, yaitu Simpati dan Kartu As. Sebagai market leader yang memiliki market share sebesar 47,8% pada tahun 2010, tentunya perusahaan harus bisa memprediksi pangsa pasar beberapa tahun ke depan dengan didasarkan pada perkembangan dunia telekomunikasi yang semakin pesat, menuntut setiap perusahaan bersaing dalam menciptakan inovasi terhadap produk mereka. Setelah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/M-Kominfo/2/2006 mulai diberlakukan, dampak yang terjadi adalah penurunan tarif besar-besaran dan terjadi peningkatan jumlah pengguna kartu prabayar. Saat ini sebagai market leader dari perusahaan telekomunikasi GSM, Telkomsel berupaya untuk tetap bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan market share sebagai operator utama yang diminati masyarakat seiring dengan semakin gencarnya promosi, bonus, dan inovasi dari pesaing. Penggunaan modal simulasi sistem dinamik ini akan membantu memecahkan masalah tersebut melalui beberapa skenariosasi yang dilakukan pada modal. Untuk tetap meningkatkan pangsa pasar kartu prabayar dari Telkomsel, perusahaan diharuskan dapat membangun suatu sistem yang terus bisa mempertahankan penjualan dan loyalitas dari pelanggan. Sehingga diperlukan suatu sistem yang tepat yang dapat menentukan suatu kebijakan pengambilan keputusan. Salah satu hal yang krusial adalah penjualan di masa mendatang tidak mampu atau hanya sedikit memenuhi dari market share khususnya untuk produk prabayar. Tentu ini digunakan untuk mengantisipasi kehilangan pelanggan serta seiring dengan gencar-gencarnya promosi produk serupa yang memberikan bonus dan inovasi yang lebih. Berdasarkan permasalahan tadi, pemecahan masalah yang ditawarkan adalah dengan menggunakan pemodelan dan simulasi menggunakan sistem dinamik. Simulasi adalah suatu metode untuk meniru tingkah laku dari sistem yang nyata. Sistem dinamik adalah suatu aspek dari teori sistem untuk memahami perilaku dinamis dari sistem yang kompleks ke sistem yang saling melingkar dan berhubungan antar komponennya. Nah, di sini kita masuk di pengumpulan data. Tahap pertama adalah tahap studi literatur. Referensi ini dapat dari jurnal Telkomsel tahun 2001 sampai 2010. Tahap kedua, tahap survei kasus dilakukan secara langsung dengan pihak internal perusahaan Telkomsel. Tahap 3, pembuatan model kausatik, membuat model berdasarkan variabel yang mempengaruhi sebab akibat dari peningkatan market share kartu prabayar Telkomsel. Di antaranya adalah penjualan perusahaan yang dipengaruhi oleh jumlah promosi, harga, jumlah distributor, kualitas jaringan, dan kualitas layanan. Sedangkan market share dipengaruhi oleh nilai penjualan perusahaan dibagi dengan total penjualan kartu prabayar semua provider yang ada, meliputi IM3, Tri, XL, Friend, dan Indosat. Tahap keempat, pembuatan model komputasi atau base model yang memodelkan variabel-variabel yang mempengaruhi kenaikan market share ke dalam aplikasi simulasi. Tahap kelima, verifikasi dan validasi model. Setelah output dari base model didapat, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap output tersebut. Dia terbagi menjadi dua. Yang A, verifikasi terhadap model dilakukan untuk mengetahui apakah tidak ada kesalahan di dalam mode. Yang B, validasi model merupakan proses pengujian terhadap model apakah model yang dibuat sudah sesuai dengan sistem nyatanya.
Terdapat dua cara pengujian, yaitu perbandingan rata-rata atau mean comparison dan perbandingan variasi amplitude variation comparison. Pembuatan skenario pada tahap ini, output simulasi yang sudah valid dan verified akan dibuat beberapa skenario untuk memperbaiki kinerja sistem sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, analisis hasil setelah membuat skenario. Maka langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil peningkatan market share dari beberapa skenario yang dilakukan. Model dan implementasi. Yang pertama, data masukan pada penelitian ini berdasarkan pada highlight Telkomsel pada kuartal keempat tahun 2001 sampai 2010. Berikut data masukan yang menjadi bahan untuk simulasi peningkatan market share kartu prabayar Telkomsel. 1. Penjualan kartu GSM prabayar untuk produk simpati dan kartu as pada PT Telekomunikasi Seluler Telkom. Market share kartu prabayar PT Telekomunikasi Seluler dari tahun 2001 sampai 2010. 3. Pertumbuhan harga kartu prabayar yang meliputi kartu as dan kartu simpati. 4. Jumlah outlet dealer resmi perusahaan PT Telekomunikasi Seluler. Jumlah BTS Telkomsel yang terpasang di seluruh Indonesia dan kapasitas jaringan Telkomsel. Yang kelima, data quality of service yang meliputi call success rate, call completion rate, and service performance. Jumlah promosi. Yang keenam, jumlah promosi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Seluler. Nah, di sini kita masuk di pengembangan modelnya. Di pengembangan modelnya, di sini bisa kita lihat gambar 1. Setelah kita mengetahui hubungan antar variabel tersebut, selanjutnya akan mempermudah kita dalam memperkirakan dalam pembuatan pemodelan skenario flow diagram. Nah, di sini kita bisa lihat implementasi dari pengumpulan data saat ini dari flow diagram yang ditunjukkan pada gambar 2 ini. Next, verifikasi model. Market share. Pada gambar 3 menunjukkan grafik hasil run based model dari variabel market share, di mana pada grafik ini menunjukkan nilai market share kartu prabayar Telkomsel dari tahun 2001 sampai 2010 yang mendekati dengan nilai kevalidan dari data asli Telkomsel. Next, hasil run base. Hasil run base bisa dilihat pada gambar 4, merupakan grafik hasil run base model dari variabel corporate sales, di mana pada grafik ini menunjukkan nilai penjualan kartu prabayar dari tahun 2001 sampai 2010 yang menunjukkan nilai penjualan yang cenderung mengalami peningkatan terus-menerus. Saudara bisa lihat di slide hasil run base ini. Next, kesimpulannya. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait dengan pengerjaan tugas akhir ini. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi market share kartu prabayar dari PT Telekomunikasi Seluler adalah sebagai berikut. Penjualan kartu prabayar dari provider kompetitor, penjualan kartu prabayar Telkomsel, harga kartu prabayar yang khususnya kartu as dan kartu simpati, bonus yang terdapat pada saat pembelian kartu, persentase pengaruh tarif yang diberikan Telkomsel, jumlah distributor atau dealer resmi Telkomsel, jumlah promosi yang dilakukan Telkomsel, dan kualitas jaringan atau jumlah BTS yang dipasang dan kapasitas jaringan. Dan model yang dikembangkan dalam tugas akhir ini dapat memberikan wawasan dalam mengembangkan model sistem dinamik yang dapat meningkatkan market share dari perusahaan di masa mendatang. Nah, sekian dari studi kasus saya pada PT Telekomunikasi Seluler. Semoga studi kasus yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi para reviewer. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.